Renata ini adalah seorang perempuan yang menikah dengan Edwin dan dia dibesarkan dari keluarga maupun lingkungan yang menganggap bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral sekali seumur hidup. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang menimpa keluarganya, dia harus berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Edwin itu memang sangat kasar, melakukan hal-hal yang bisa dikatakan tidak baik. Ironinya, dia melihat dari kacamata di mana dia diajarkan juga seperti itu mungkin waktu di masa kecilnya. Asmara ini adalah sahabat dari Renata, kebetulan juga tinggal di satu gedung apartemen yang sama. Dan Asmara ini karakternya berbeda jauh dengan Renata, sehingga Renata bisa mendapatkan inspirasi kehidupan yang baru. Karakter Asmara ini sangat berani, dan walaupun dia diam tapi kayak terdengar sangat berisik, sangat tertantang untuk meng-create karakter Asmara bersama Mbak Upi. Jadi beli. Anna itu seorang anak yang tinggal sama neneknya di sebuah apartemen komplek, tapi keberadaannya ini selalu dipertanyakan. Karakter Ibu Renata ini dia sebagai pegangan dari anaknya Renata, seorang wanita yang berpegang teguh kepada dogma-dogma yang dia percayai. Dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karakter ayah Renata ini seorang suami dan ayah yang otoriter. Dia berdasarkan satu nilai-nilai religiositas tertentu. Tentu saja keyakinan manusia dengan keyakinan religiositas itu sendiri bisa keliru. Atas kekeliruan interpretasi itu, dia bertindak otoriter di dalam memimpin keluarganya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga syutingnya dilancarkan semuanya, hasilnya bagus, membawa berkah buat kita di dunia baik di akhirat. Terima kasih buat pemain utama kita. Ya, buat yang lainnya silakan foto sekalian. Kita boleh beda sama Holder ya. Iya. Lagi di Great Western, terus doain lancar-lancar ya. Berarti udah kamu abis bilang nggak apa-apa. Terus kamu lihat, terus kamu makan aja. Kesulitannya mungkin pas saat kamera roll dan saya harus menghidupkan karakternya Edwin, dan mulailah scene itu, di mana scene itu sangat bisa dikatakan sangat keras sekali begitu. Dan pas cut, saya ngelihat itu mukanya si Laura kan, ini aduh gimana? Ya saya nanya gitu, are you okay? Apa tadi gimana scene-nya? Ketika adegan tuh benar-benar aku ngerasa dia sadisnya believable banget, tapi begitu cut langsung dia balik lagi sebagai Arya Ubai. Tahu untuk bakalan gimana sih? Ini ada ini. Iya. Habis sih lu suruh dari kayak gitu. Iya. Jadi itu sih yang saya lakukan waktu di set begitu.
ada satu scene di mana Kak Laura ada dialog lumayan panjang. Begitu bagian aku masih terbengong-bengong itu sampai di take 3 kali. Ya Indian itu emang karena Laura Basuki aktingnya bagus banget. Sebenarnya kesulitannya karena aku nervous sih. Aku mau mastiin tuh bagaimana aku membangun suasana sebelum ke set aja. Agak dorong dikit tapi jangan terlalu begini. Sehingga dia keluar. Maksudnya tapi lu action movement. Jadi awalnya begitu dibuka lagi aku masih. Iya. Yang saya petik dari karakter Edwin adalah dia itu belum selesai dengan dirinya, tapi dia mengeluarkannya amarah itu kepada istrinya, dan itu sangat tidak adil. Hari ini berapa scene? Satu. Mungkin sekitar 5 apa 6 scene. Oke, thank you. Dalam sejarah kehidupan, Adam lah yang diciptakan. Baru setelah itu, Hawa. Coba lagi. Ini cuma tinggal satu scene di mana Renata dan ibunya sedang mengalami krisis rumah tangga, untuk memberikan nasihat kepada Renata. Jadi pas ibu maaf ya Bu, jadi gini. Jadi nanti kalau misalkan darah putar saya dapat muka ibu di sini. Ide awalnya itu ada perasaan yang mengusik saya itu dari dogma-dogma atau kepercayaan-kepercayaan atau dari ayat-ayat yang disalahgunakan, disalahartikan, yang akhirnya memposisikan perempuan menjadi lemah dan rentan. Ini penting untuk diangkat karena kalau tidak akan banyak sekali perempuan yang sepertinya diantagoniskan di dalam keyakinan-keyakinan tertentu yang disalahgunakan. Jadi ketika dia ke sini, kamu sambil udah ketakutan kan, kamu ada mundur-mundur pelan dan ya. Jadi kita dapat center lagi. Anaknya kelihatan tuh kamu udah ngeliat cewek kan, berarti ada perubahan di kamu. Nah abis itu nanti anaknya ngeliat kamu nih. Even ini saya tulis 13 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang pun itu masih banyak terjadi gitu. Itu yang menarik ya dari Upi ya, bahwa 13 tahun yang lalu dia sudah bisa meresap keadaan sosial, dia menulis isu-isu yang sangat sensitif tapi penting. Tapi message-nya masih relevan dan bahkan jauh lebih relevan sekarang bahkan gitu menurut aku ya. Waktu pertama kali baca skenario, aku menempatkan diri sebagai penonton. Dan ketika baca, aku merasa kasihan sekali dengan Renata sampai dia terjebak di sebuah hubungan yang menyakitkan. Akhirnya aku menemukan kenapa sampai seorang wanita bisa ada di posisi seperti dia. Semua matanya menatap ke pengantin ya. Semuanya hikmat rasanya menatap ke pengantin ya. Hari ini ngambil scene kawinan, aku hari ini sebenarnya cuma satu scene, jadi abis ini pulang. Saya pencitraan ini, ada kamera. Gantungan di sini gimana? Gigi 3 kali tuh pindah tempat, habis itu piring, terus habis terakhir ini nih. Upi adalah salah seorang sutradara yang selalu ada dalam wishlist saya untuk bekerja sama. Adalah film kedua mendirect film karya Star Vision di film Hidup Semati. Menjadi film pembuka di tahun 2024, di mana sinema Indonesia sedang berkembang dengan sangat baik. Dibutuhkan genre-genre dan film-film dengan pendekatan yang berbeda. Yang menurut saya Gen Z, milenial, semua relate dengan karya ini. Dan ketika Bapak baca, Bapak sangat tertarik sama isunya yang dianggap penting. Akhirnya ya udah terwujudlah kita kerjasama.
Pada satu hari, karena putri-putri saya semuanya pengagum UPI, mereka bilang mau dong kita lihat setnya, kita lihat lokasinya. Tadi kita masukin kan, nah, itu tuh end of the lorong, there is this. Terus ini setnya luar biasa, semua dedikasinya luar biasa, actingnya luar biasa, sutradara luar biasa, DOP-nya luar biasa, editing on location, grading on location. Bagi Star Vision ini adalah sebuah karya kebanggaan. Saya merasa bahwa kita butuh sesuatu yang baru seperti ini. Sebuah film yang menyampaikan pesan yang sangat kuat dengan pendekatan horor dan thriller yang sangat mencekam. Aryo Bayu, menurutku dia salah satu lawan main paling manis yang aku pernah temuin. Kemudian Asmara Abigail, ini pertama kali kerja bareng, tapi aku ngerasa kayak udah kenal lama sama dia. Coba cek dulu tuh abunya. Ini kayaknya sambil berjalan waktu nanti. Iya betul. Iya. Laura itu salah satu aktris yang sangat berbakat, begitu profesional, dan sangat reseptif. Dia itu punya naluri yang sangat tajam. Seneng banget sih sama Kak Laura, jadi kayak begitu masuk set ya kita udah fokus ke karakter masing-masing dan chemistry dan magic happens begitu ya Mbak Upi bilang action. Saya nggak butuh nasihat kamu. Saya nggak butuh nasihat siapa-siapa. Kak Bayu tuh orangnya sangat welcoming, Kak Laura juga, Asmara juga cegil-cegil gitu kebetulan perannya, jadi lucu banget. Tapi secara keseluruhan mereka luar biasa hebat. Dua-dua adalah aktor hebat ya, Mas Wani Darmawan dan Laura Basuki. Jadi di lokasi maupun di set itu nggak pernah ada masalah apapun. Bagi saya tidak terlalu kesulitan untuk bisa membangun chemistry dengan lawan main, dalam hal ini Maya Hasan. Timarnya si Astela kecilin lagi dikit. Dan bagaimana menyampaikan kisah keluarga domestik di sebuah apartemen, tapi kita harus punya pergerakan kamera yang leluasa sehingga kita buat set yang setnya juga sangat luar biasa. Hari ini 8 scene. Semoga lancar ya. Scene yang memorable buat aku scene di laundry. Harus ditonton sih kenapa itu jadi memorable buat aku. Scene hampir semuanya memorable karena Edwin itu hal kecil aja dia ketus banget. Itu sih yang cukup challenging ya bagi saya gitu. Bahkan hanya detail kecil menatap Renata aja itu juga cukup membutuhkan energi. Secara teknis itu menantang dengan pergerakan kamera dan juga lokasinya saat itu juga bukan benar-benar di dalam studio. Lumayan sulit karena bukan hanya ekspresi luar tetapi ekspresi di dalam, rasa itu yang harus di build up, yang harus dibangun ya. Karakter-karakter di skenario ini menemukan pemeran-pemeran yang tepat. Laura Basuki 3 piala citra, Aryo Bayu 3 piala citra, Asmara Abigail 2 piala citra. Cantik yang dari sejak kecil dia main di Delisa, saat Delisa mendapat penghargaan sebagai bintang cilik berbakat. Ya sekarang udah waktunya juga hadir dalam peran-peran ini. Salah satu pengalaman syuting film yang paling menyenangkan gitu, karena Mbak Upi benar-benar jelas tahu apa yang dia mau, skenarionya juga detail, jadi ketika aku pertama kali baca pun nggak terlalu banyak timbul pertanyaan-pertanyaan gitu, karena menurutku hampir nggak ada plot hole-nya. Kapabilitas Upi untuk direction itu luar biasa. On set itu Upi selalu tahu banget apa yang dia ingin ceritakan. Karena style directing Mbak Upi tuh benar-benar yang ya beliau tahu banget dia maunya apa. Aku belajar untuk percaya aja sih, percaya ke Mbak Upi dan percaya ke teman-teman yang lain. Pokoknya udah on set
jadi lah udah pokoknya. Upi menggabungkan psychological thriller ini dengan satu situasi yang menakutkan, situasi yang horor. Ada kejutan yang luar biasa, di mana salah satu lagu yang kita pakai di film ini adalah mungkin lagu termahal yang pernah dipakai di karya film di Indonesia. Banyak banget elemen yang seru. Saya berpikir bahwa sebenarnya kan monster itu tidak ada yang dilahirkan, mereka diciptakan. Nah, apa yang menciptakan laki-laki seperti Edwin itu? Kalau nanti nonton filmnya, ya saya harap orang tuh melihatnya tuh lebih ke dalam lagi gitu. Tema KDRT dan tema patriarki ini sangat relevan dan sangat penting untuk menjadi bahan diskusi. Dan film ini tuh pengen menjadi poros itu begitu. Dengan menonton film ini, apakah kita bisa menemukan hantu-hantu di dalam diri masing-masing? Ketika isu ini terjadi di sebuah generasi, maka generasi berikutnya juga pasti akan ada yang seperti itu. Mudah-mudahan film ini bisa memutus tali rantai itu. Tapi di balik semua itu, aku harap dari nonton film ini penonton bisa dapat bahwa orang seperti Ana itu tidak akan ada tanpa hadirnya orang-orang di sekitarnya yang membuat dia seperti itu juga gitu. Aku percaya bahwa banyak sekali wanita yang berada di posisi seperti Renata, terjebak tapi nggak tahu harus gimana. Jadi aku berharap sih dengan adanya film ini bisa membuka ruang-ruang diskusi lagi buat para penontonnya, sehingga jangan sampai ada banyak wanita seperti Renata ini di luar sana. Membagi hidup kita dengan orang lain itu memang benar-benar suatu pilihan yang tidak mudah. KDRT atau abusive, ataupun kenapa pelakor menjadi punya ruang untuk masuk ke dalam sebuah rumah tangga, tentu ada sesuatu yang membukanya, ada peluangnya, ada pintunya. Dari siapa? Nah, ini yang akan kita temukan jawaban melalui film Sehidup Semati nanti. Ini salah satu karya Upi yang saya rasa juga one of her highest achievement. Film ini akan menceritakan bagaimana dan usaha apa saja yang dilakukan Renata untuk menyelamatkan pernikahannya, seperti judulnya Sehidup Semati. Ini adalah sebuah tontonan yang sangat penting. Penting bagi pasangan yang mau menikah, pasangan yang sudah menikah, dan tentunya bagi kita semua. Di sini kita akan menemukan sesuatu yang betul-betul sebuah karya baru, karya yang istimewa yang dibawakan oleh Sehidup Semati karya Upi. Mana dia? Pesan asmara untuk para penonton Sehidup Semati, kita harus memperjuangkan kebahagiaan kita dulu sebelum kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Dan jangan mau jadi perempuan tolol. Ya, ini udah hari terakhir syuting. Semoga semuanya berjalan lancar. Doakan. Berasa akhirnya mau pisah sama Renata, antara sedih tapi lega, bakal kangen sih sama suasana syuting. Day ke-25. Akhirnya putus juga. Senang. Jangan lupa saksikan Sehidup Semati, film Sehidup Semati di bioskop. Di bioskop.